Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada abad ke-21 ini, lingkungan bisnis berubah dengan cepat, di mana perubahan tersebut dikenal dengan VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, yaitu lingkungan bisnis yang bergejolak, penuh dengan ketidakpastian, kompleks, dan membingungkan. Bahkan akhir-akhir ini, lingkungan bisnis mengarah pada perubahan yang destruktif, yang dicirikan dengan perubahan pasar yang lama diganti dengan yang baru, bahkan pasar yang lama dirusak oleh pasar yang baru, serta teknologi yang lama digantikan dengan teknologi yang baru. Perubahan lingkungan bisnis ini juga berpengaruh terhadap semua bisnis yang ada, tidak terkecuali pada lingkungan bisnis di BUMN, termasuk bisnis di perkebunan. Untuk itu, para leader di lingkungan bisnis di BUMN dipersyaratkan setidaknya mempunyai 10 kompetensi menghadapi perubahan lingkungan bisnis tersebut. Kompetensi pertama yaitu setiap leader harus mempunyai leading change, yaitu kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. Indikator perilaku yang harus dimiliki, salah satunya adalah menciptakan kebutuhan akan perubahan dalam organisasi dengan secara konsisten mengkomunikasikan alasan dan manfaat perubahan. Kompetensi kedua yang harus dimiliki seorang leader adalah driving innovation, yaitu kemampuan untuk mendorong orang lain dan menciptakan perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Indikator perilaku salah satu yang harus dimiliki yaitu menginspirasi dan memberi contoh untuk selalu melakukan upaya perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan melalui ide-ide inovatif. Kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki seorang leader adalah developing organizational capabilities, yaitu kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi dan talenta dalam perusahaan. Salah satu indikator perilaku yaitu seorang leader mampu mengembangkan sistem untuk menciptakan lingkungan yang terus belajar dan berkembang. Kompetensi yang keempat adalah digital leadership, yaitu kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendaya gunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. Digital leadership ini akhir-akhir ini sangat populer, di mana perkembangan teknologi berlangsung begitu cepat. Indikator perilaku salah satunya adalah seorang leader harus mampu menetapkan kebijakan pemanfaatan teknologi digital sebagai keunggulan kompetitif perusahaan dan memastikan implementasinya di seluruh perusahaan. Kompetensi yang kelima adalah strategic orientation, yaitu kemampuan seorang leader untuk menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang bersifat menyeluruh atau holistik dan lengkap, komprehensif untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Indikator perilaku salah satunya yaitu seorang leader dapat merumuskan dan mengembangkan visi serta misi serta strategi perusahaan untuk memastikan keselarasannya dengan visi dan strategi jangka panjang perusahaan induk. Kompetensi yang keenam yaitu driving execution. Seorang leader diharapkan mempunyai kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Salah satu indikator perilaku pada driving execution adalah seorang leader harus mampu menyusun rencana implementasi untuk memastikan terlaksananya tahapan pekerjaan dan sasaran strategi yang ditetapkan, mencakup rencana kerja, milestone, tolak ukur keberhasilan, dan sebagainya. Kompetensi ketujuh sebagai seorang leader di BUMN adalah seorang leader harus mempunyai bisnis navi atau kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan tren bisnis global dan berbagai aspek ekonomis, sosial, budaya, teknologi, maupun politik internasional. Indikator perilaku salah satunya adalah mengenali situasi dan perkembangan bisnis global terkini dari berbagai aspek. Kompetensi yang kedelapan yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah customer focus, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan tercapainya tuntutan dan harapan pelanggan. Salah satu indikator perilaku yang
harus dimiliki seorang leader adalah menggunakan perspektif jangka panjang dalam membina hubungan dan mengelola kepercayaan pelanggan. Kompetensi 9 yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah building strategic partnership, yaitu kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Perilaku salah satu dari building strategic adalah mengidentifikasi pihak-pihak dari berbagai industri yang dapat menjadi mitra strategis potensial yang dapat mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Kompetensi yang ke-10 yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah managing diversity, yaitu kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Salah satu indikator perilaku yang harus dimiliki seorang leader dalam hal managing diversity adalah mampu melakukan langkah-langkah yang sistematis dan terukur untuk membuat orang lain memiliki pemahaman positif dan kebutuhan akan keberagaman dalam berorganisasi. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, 10 kompetensi yang setidaknya dimiliki oleh seorang leader di lingkungan bisnis BUMN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.